Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan instansi saya serta pengalaman apa saja yang telah terjadi di instansi saya yang terkait dengan mata kuliah umum Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Alif Fauzan dari jurusan S1 Manajemen dengan kelas MC 406. Nah, berikut adalah instansi saya di mana bekerja pada saat ini, yaitu di Unit Kinen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertama-tama, sejarah untuk unit Kinen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimulai pada tahun 1981, yang dimana dua orang pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti pelatihan dog handler di US Federal Police. Kemudian di tahun 1981 sampai 1984, markas unit Kinen bergeser ke kantor pusat, yang dimana dikembangkan menjadi tiga tempat, yaitu di Jakarta, Medan, dan juga Bali. Kemudian penambahan unit Kinen di Surabaya dan juga Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 1996 sampai 2003. Di tahun 2003, penambahan unit Kinen di KPU Bea Cukai Batam. Kemudian di tahun 2014, transisi perpindahan unit Kinen dari kantor pelayanan menuju ke kantor wilayah, kecuali unit Kinen pada KPU Bea Cukai Batam. Di tahun 2015 sampai 2020, penambahan 5 unit Kinen baru di daerah Jawa Tengah, Kalimantan bagian Timur, Kalimantan bagian Barat, Jawa Barat, dan juga Riau, sehingga total keseluruhan unit Kinen di Indonesia menjadi 10 tempat. Kemudian di tahun 2021 sampai tahun 2022, unit kini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi setingkat level eselon 3, yang dimana subdit unit ini anjing pelacak di Direktorat Interdiksi Narkotika. Di tahun 2023, unit Kinen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menjadi Regional Dog Training Center atau RDTC, yang melakukan penandatanganan MOU antara Sekretaris Jenderal WOC dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 24 Juni 2023. Kemudian berikut adalah struktur organisasi, yang di mana Bea Cukai ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Direktur Intrisi Narkotik, yang di mana di bawahnya Subdirektorat Unit Kinen, yang di mana di bawahnya lagi ada tiga seksi, yaitu seksi pelatihan dan quality control, seksi operasi, dan juga seksi manajemen dan fasilitas Kinen, yang di mana setiap seksinya itu terdapat beberapa anggota yang memiliki dua jabatan, yaitu instruktur tingkat 1 sampai 3 dan juga pawang anjing pelacak tingkat 1 sampai 3. Selanjutnya, fungsi unit Kinen ini sejalan dengan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni Community Protector, yang dimana dalam menjalankan amanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 74, pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan. Kemudian tugas unit Kinen itu ada tiga: pendeteksian narkotik, prekursor dan psikotropika, serta barang lainnya yang berbahaya. Yang kedua, melakukan perbantuan pelacakan kepada instansi aparat penegak hukum seperti Polri, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dan mengedukasi ke masyarakat apa itu unit Kinen. Kemudian penempatan unit Kinen itu ada beberapa, bisa dilihat dari maps tersebut, yang dimana dimulai dari Medan, Pekanbaru, Batam, kemudian Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Pontianak, Balikpapan. Kemudian juga ada rencana ke depannya, juga ada sub unit Kinen yang ditaruhkan di daerah Tanjung Balai Karimun, Yogyakarta, Entikong, Nunukan, Makassar, dan juga Atambua. Total di tahun 2025, untuk pawang anjing pelacak narkotika ini ada 87 pegawai dan juga 97 ekor kinen.
Kemudian berikut adalah fasilitas unit kinen ini, dimana ada lobby, kemudian ada kennel atau kandang, indoor training di mana tempat latihan kinen, kolam renang, kemudian ruang rapat, ruang kelas, asrama, kemudian ada airport simulation yang dimana itu tempat latihan untuk mensimulasikan pemeriksaan di bandara. Berikut jenis-jenis kinen di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu ada Labrador Retriever, Golden Retriever, Labrador Mix atau bisa disebut dengan Border Collie, kemudian ada Labrador Mix dengan Pointer, Jack Russell, kemudian ada Spaniel. Kemudian terkait dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Nih, untuk unit kini ini biasa melakukan kegiatan sosialisasi yang berupa custom goes to street, custom goes to campus, custom goes to school. Yang itu merupakan adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Bea dan Cukai. Nah, ini adalah kegiatan rutin unit kinin yang bisa dilaksanakan, yaitu melakukan operasi maupun kegiatan latihan atau proficiency training di pelabuhan, bandara, kantor pos, ataupun BCT, serta tempat lainnya yang dimana merupakan tempat atensi yang dari aparat penegak hukum. Nah, ini adalah konflik yang terjadi di instansi saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih atau anggota organisasi atau kelompok yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka serta secara bersama-sama dan atau karena mereka mempunyai status tujuan dan nilai persepsi yang berbeda. Nah, kita bisa melihat contoh di sini ada perbedaan di tim A dan juga di tim B, yang dimana konflik ini terjadi dikarenakan perbedaan metode pada saat pemeriksaan di bandara yang dimana tim A menggunakan metode membariskan penumpangnya secara rapi dan juga di tim B ini melakukan pelacakan dengan posisi penumpang secara random yang dimana penumpang tersebut lagi mengisi custom declaration. Nah, untuk penyelesaian konflik tersebut, di sini ada peran, yaitu instruktur tingkat 3 pada seksi operasi kinen yang melakukan evaluasi untuk menengahi perbedaan antara kedua tim tersebut. Yang dimana instruktur ini mengumpulkan semua pawang anjing pelacak narkotika pada seksi operasi. Yang pada saat itu, instruktur memberikan arahan bahwa tidak ada yang benar ataupun yang salah dalam menggunakan metode yang diterapkan masing-masing tim, serta silakan menggunakan metode pemeriksaan yang dimana pada saat itu dinilai efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan operasi yang optimal, yang dimana akhirnya kedua tim tersebut menerima arahan yang disampaikan oleh instruktur tingkat tiga tersebut. Instruktur tingkat tiga ini memiliki tugas, ada 3 tugas, yaitu menganalisa dan merencanakan operasi pelacakan kinin berdasarkan karakteristik daerah operasi, melakukan review teknis kegiatan operasi pelacakan kinin, menyusun rencana dan melaksanakan program profisiensi training berdasarkan review kegiatan operasi pelacakan. Nah, analisis konflik dan penyelesaian yang terjadi di instansi saya. Ini menurut saya bahwa instruktur tingkat 3 ini adalah menggunakan metode kompromi dalam menyelesaikan perdebatan antara tim A dan juga tim B. Yang dimana metode kompromi ini adalah penanganan konflik sebuah pendekatan di mana setiap pihak yang terlibat dalam perselisihan bersedia untuk mengalah sebagian dari tuntutan atau keinginan mereka demi mencapai kesepakatan bersama. Yang dimana hasil akhir dari kompromi biasanya adalah solusi tengah yang mungkin tidak ideal bagi siapapun secara individu, tetapi dianggap adil dan setidaknya dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Gitu. Nah, berikut adalah kelebihan dan juga kelemahan dari metode penyelesaian konflik kompromi. Kelebihannya, penyelesaiannya cepat, semua pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, menciptakan keadilan yang dirasakan, memelihara hubungan antara sesama. Nah, kelemahannya tidak semuanya sepenuhnya memuaskan. Solusi yang kurang optimal, potensi yang munculnya kembali konflik, pengorbanan kepentingan. Nah, ini adalah menurut saya saran dan solusi realistik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di organisasi.
Seharusnya instruktur tingkat 3 ini terlebih dahulu mengingatkan kepada semua anggota pada seksi operasi KINEN yang terlibat dalam konflik tentang tujuan bersama organisasi. Kemudian, selain itu, instruktur tingkat 3 seharusnya melibatkan kepala seksi yang dimana sebagai fasilitator pihak ketiga yang netral. Itu akan pasti sangat membantu. Kemudian para seksi pastinya dapat memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan juga membantu setiap anggota mencapai kesepakatan yang adil. Nah, solusi realistis menurut saya yaitu melakukan kegiatan diskusi secara rutin, secara terbuka antara kepala seksi, instruktur tingkat 3, pawang anjing pelacak pada seksi operasi Kinen. Nah, yang dimana hal itu akan memberikan setiap orang kesempatan untuk menjelaskan pendapat, kendala maupun kekhawatiran tanpa interupsi, agar mendorong empati untuk membantu mengurangi sikap defensif dan membuka pikiran terhadap solusi yang mengakomodasi berbagai perspektif demi terwujudnya organisasi yang lebih baik. Nah, dari penjelasan konflik, penyelesaian maupun saran yang telah saya analisa, ini saya mendapatkan pelajaran penting dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, yaitu tentang kepercayaan membangun jembatan kompromi. Yang dimana tanpa adanya tingkat kepercayaan tertentu antara instruktur tingkat 3 dan juga pawang anjing pelacak, proses metode kompromi tersebut sulit terwujud. Namun ketika ada rasa saling percaya antara kedua pihak, maka akan lebih masuk logika untuk mengambil risiko serta berbagi informasi dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon untuk dimaafkan atau salah kata juga mohon untuk dimaafkan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.